Nah, nah ini pengajian kita ini udah begitu lengkap banget ini ya. Betul lengkap banget. Ada baca Qur'annya, ya kan? Yasin Quran bukan? Quran. Udah Quran, dia adalah jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran. Orang kalau hidup nggak ada jantungnya mati apa enggak? Mati, Pak. Makanya ulama-ulama kita yang mendawamkan Yasin ini bisa Islam selalu hidup karena masih ada jantungnya. Ya lagian umpamanya saya ajak baca Al-Baqarah pasti nggak pada mau lah. Ya. Mamanya, mari kita sama-sama baca surat Al-Baqarah. Udah pulang besok lagi nggak pada datang. Nah, kalau Yasin kan pendek ya kan, udah pendek lengkap. Orang Pak kalau tahu hikmah baca surat Yasin, wah berebut. Ya. Saking aja nggak pada tahu. Nah, kapan-kapan ya kita sampaikan. Itu ada Yasin. Terus ada apa lagi? Ada zikir. La ilaha illallah. Kita kudu apa namanya bangga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini harus kita pertahankan sampai mati. Kalau kita nggak biasakan ya nanti nggak akan bisa Pak kita ayat. Karena apa-apa itu tergantung bagaimana kebiasaan kita. Orang biasa nakal suruh baik nggak bisa juga. Angel, ya kan? Itu. Walaupun sudah dikasih kesempatan sama Allah, itu Allah itu ngasih kesempatan orang-orang yang nggak mau mengucapkan la ilaha illallah itu sampai napas ke tenggorokan. Nah, udah mati, udah kejet-kejet, nyawanya udah nyampe ke kaki, masih dikasih kesempatan. Ayo bilang la ilaha illallah apa enggak? Nyampe ke perut, masih dikasih kesempatan. Sampai ke dada, masih dikasih kesempatan. Itu suruh bilang la ilaha, sekali aja bilang la ilaha illallah, dakhalal jannah kata Nabi, masuk surga. Tapi kalau nggak biasa tetap aja nggak bisa. Apalagi dalam sekaratul maut, dalam sehat-sehat aja susah ngucapinnya. Apalagi menahan sakit, menahan sekaratul maut akan sangat susah kalau tidak terbiasa. Saya itu menyampaikan hanya yang sudah saya sampaikan, saya ulang-ulang aja supaya melekat, mana yang terbiasa ya kan, biar mati dalam keadaan baik. Nggak apa-apalah hidupnya nggak baik, tapi mati itu dalam keadaan baik, karena itu endingnya di situ. Udah hidupnya nggak baik, matinya nggak baik pula. Ini celaka dunia, celaka akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemarin sampai di mana ngajinya ya? Alhamdulillah. Ya, kemarin saya menyampaikan tentang zikir. Saya masih ingat, ya kan, tentang zikir. Jadi kalau orang zikir itu tidak boleh keluar dari 3. Nggak boleh keluar dari 3 zikir itu. Yang pertama zikir asma namanya. Ketika kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus jangan keluar dari asma-asma Allah. Asma Allah ada berapa itu yang kita kenal itu? Nah, 99. Masa iya segitu banyaknya nggak ada yang nyangkut satupun? Nah, tadi waktu la ilaha illallah itu ingat apa?
Nah ini kelemahan kita, zikir kita ini jadi tidak punya kekuatan ya karena kita keluar dari wilayah zikir. Keluar dari wilayah zikir asma namanya. Ini tingkatan paling bawah kita ini zikir asma. Yang keduanya namanya zikir sifat. Ada berapa sifat Allah itu? 20. Hafalkan kudunya kan? 20 itu. 20 itu dibagi-bagi. Kalau kita ngaji tauhid gitu dibagi-bagi. Namanya ada sifat nafsiyah namanya, yaitu wujud. Sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah namanya, ya kan? Idam baqo muwalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Namanya sifat salbiyah. Ada sifat ma'ani namanya. Sama basar kalam. Itu namanya sifat ma'ani ya kan? Sami'un, basirun, mutakalimun, itu sifat ma'ani. Ada sifat namanya maknawiyah, nah, beda juga. Qadiron, muridan, aliman, nah, seterusnya. Bagi-bagi itu ya. Jadi kalau kita bilang la ilaha illallah, kita jangan keluar dari sifat-sifat itu. Nanti kalau apabila kita nggak keluar dari sifat-sifat nama-nama Allah itu, nanti kita jadi orang nggak sombong. Jadinya gitu. Tidak apa? Tidak sombong. Yang ketiganya namanya zikir zat. Nah, ini udah bukan tingkatan kita. Tingkatan yang paling rendah zikir asma. Kedua zikir sifat. Kedua zikir zat. Kalau zikir zat itu nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Termasuk kita nggak ada. Namanya itu fana ya kan. Nah itu para wali-wali udah seperti itu. Fana dirinya ada nggak ada. Yang ada cuman Allah. Namanya zikir zat. Nah itu, kalau zikir itu jangan keluar dari tiga hal itu. Nah, ketika kita la ilaha, ya mana saja, mau namanya, mau sifatnya, nah, itu harus selalu melekat dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, kemarin saya jelasin itu ya. Nggak tahu bapak-bapak lupa, mas. Yang penting saya nggak lupa lah ya. Saya ingat, gampang nerusinya. Itu kita bagi namanya. Terus saya menyampaikan juga kemarin namanya aqaid 50. Karena ini pengetahuan dasar bagi orang-orang beriman. Orang yang sudah dewasa kudu tahu ini. Sifat wajib Allah 20, mustahilnya 20. Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib, namanya mustahil. Itu sifat jaiznya 1. Berarti 20 sama 20 tambah 1 berapa? 41 ya. Ya, sifat wajibnya Rasul itu ada 4, sidik, amanah, tabligh, watonah. Mustahilnya juga 4, kebalikannya sifat wajib. Berarti berapa? 41 tambah 8 49 ya. Sifat jaiz Rasul itu 1 ya kan, aradul basariyah. Rasul itu ya kayak manusia, boleh kawin, boleh makan, boleh minum kayak kita biasa, karena dia itu manusia. Wenang namanya kata orang Jawa itu. Boleh saja, mentang-mentang Nabi nggak boleh kawin. Nah itu nggak ada kayak gitu. Tetap sebagaimana manusia ya, ke pasar, yang jahit baju sendiri, yang lem sepatu sendiri. Nah itu sebagai wajarnya manusia. Namanya sifat jaiz. Itu yang disebut aqaid 50. Nah, aqaid apa? 50. Tahu 50 apa enggak? 50 ya. Aqaid 50 namanya. Kalau suida, oh iya, tahu itu. Jadi aqaid 50 itu harus orang udah dewasa ini harus ini tahu. Pengetahuan ini, pengetahuan dasar tauhid. Karena kalau kita mau menyembah Allah nggak bisa, nggak tahu nama-nama Allah, nggak kenal sifat-sifat Allah. Terus gimana kita? Nggak tahu sifat-sifatnya, ngapain kita sembah orang kagak kenal, kagak tahu. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, ini pengajian kita ini udah begitu lengkap banget ini ya. Lengkap banget. Ada baca Qur'annya. Ya kan? Yasin Quran bukan? Quran. Udah Quran, dia adalah jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran. Orang kalau hidup nggak ada jantungnya mati apa enggak? Mati, Pak.
Makanya ulama-ulama kita yang mendawamkan Yasin ini bisa Islam selalu hidup karena masih ada jantungnya. Ya lagian umpamanya saya ajak baca Al-Baqarah pasti nggak pada mau lah. Ya. Mamanya, mari kita sama-sama baca surat Al-Baqarah. Udah pulang besok lagi nggak pada datang. Nah, kalau Yasin kan pendek ya kan, udah pendek lengkap. Orang Pak kalau tahu hikmah baca surat Yasin, wah berebut. Ya. Saking aja nggak pada tahu. Nah, kapan-kapan ya kita sampaikan. Itu ada Yasin. Terus ada apa lagi? Ada zikir. La ilaha illallah. Kita kudu bangga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini harus kita pertahankan sampai mati. Kalau kita biasakan ya nanti nggak akan bisa Pak kita ayat. Karena apa-apa itu tergantung bagaimana kebiasaan kita. Orang biasa nakal suruh baik nggak bisa juga. Angel, ya kan? Itu. Walaupun sudah dikasih kesempatan sama Allah, itu Allah itu ngasih kesempatan orang-orang yang nggak mau mengucapkan la ilaha illallah itu sampai napas ke tenggorokan. Nah, udah mati, udah kejet-kejet, nyawanya udah nyampe ke kaki, masih dikasih kesempatan. Ayo bilang la ilaha illallah apa enggak? Nyampe ke perut, masih dikasih kesempatan. Sampai ke dada, masih dikasih kesempatan. Itu suruh bilang la ilaha, sekali aja bilang la ilaha illallah, dakhalal jannah kata Nabi, masuk surga. Tapi kalau nggak biasa tetap aja nggak bisa, apalagi dalam sekaratul maut, dalam sehat-sehat aja susah ngucapinnya, apalagi menahan sakit, menahan sekaratul maut akan sangat susah kalau tidak terbiasa. Saya itu menyampaikan hanya yang sudah saya sampaikan, saya ulang-ulang aja supaya melekat, mana yang terbiasa ya kan, biar mati dalam keadaan baik. Nggak apa-apalah hidupnya nggak baik, tapi mati itu dalam keadaan baik, karena itu endingnya di situ. Udah hidupnya nggak baik, matinya nggak baik pula. Ini celaka dunia, celaka akhirat. Iya kan? Ya kayak kita ini ibarat hidupnya ya kurang baik ya kan. Ya nggak baik-baik amat itu kan kayaknya gitu ya, tapi minimal nanti matinya itu dalam keadaan baik. Namanya apa? Husnul itu. Husnul itu baik, khotimah itu di penghujungnya. Khotimah itu khatam ya kan, hidupnya udah khatamannya baik, dalam keadaan baik. Nah ini kita kudu membiasakan ya. Kalau ingin jadi orang baik kan kudu membiasakan baik ya kan. Itu. Yang keduanya apa? Ini saya ulang-ulang karena yang penting kita nggak kudu jadi orang pinter Pak ngaji itu. Kalau ada pengajian menjadikan kita pinter doang tapi nggak baik, jangan ngaji. Karena tujuannya ngaji itu kita supaya jadi baik. Tujuannya itu, tujuan ngaji itu bukan pinter. Baik. Yang pertama kudu membiasakan baik. Yang kedua ngaji. Kalau nggak ngaji mah nggak akan bisa jadi orang baik. Bener, saya ngasih tahu aja. Apal tapi kalau nggak biasa tetap aja hanya apal doang. Saya sering ngasih analogi, kita apal teori renang ya kan, nyemplung ke kali, kaki mancat-mancat, tangan cawe-cawe, teorinya cuma itu doang. Apal udah diapalin nih, sebelum dekat kali kita apalin ya, diapalin, nyemplung ke kali, syarat kalinya ada airnya ya kan? Yang kedua kaki mancat-mancat, yang ketiga cawe-cawe tangan. Coba diapalin, udah apal nih teorinya, nyemplung coba kalau nggak biasa ya tidak bisa. Ini kita ngaji itu membiasakan baik, makanya acaranya juga rutin setiap malam minggu. Jadi udah terbiasa kalau malam minggu itu begitu. Memang gampang Pak duduk kayak gini ngumpul, kalau nggak biasa tetap aja nggak bisa Pak.
Ya, tidak nggak bisa. Tapi kalau udah biasa dia nunggu-nunggu kapan nih malam minggu nih, kapan malam minggu ini. Kalau udah biasa mah. Tapi kalau belum biasa, walaupun diundang, apalagi dibiarin nggak diundang nggak dikasih tahu, mungkinan ya kan, lupa. Karena apa? Kurang biasa. Cuman orang suka meremehkan. Ini kita melatih membiasakan diri. Setiap malam minggu kita ngaji, ya. Jam agung ngaji. Jam malam minggu silaturahmi. Jadi nanti kita nggak aneh, nggak asing. Setiap malam minggu kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ketika mati hari Minggu, malamnya sudah terbiasa la ilaha illallah. Jadi kita melatih ya kan. Kalau kita mau kajian-kajian keliling kayak begini, waktunya kudu panjang, ada pertanyaan, ada ini. Kita hanya membiasakan baik saja. Yang biasanya nggak pernah baca apa Yasin di malam minggu, gara-gara ngaji jadi baca Yasin. Saya jujur-jujur aja ingin nanya bapak-bapak, kalau nggak ngaji kira-kira di rumah baca Yasin apa enggak? Gitu aja Pak, ya kan? Itu salah satu hikmah kita gitu. Baca Yasin. Pertama nyocokin bacaan. Nggak cocok nggak tadi bacaannya sama saya itu. Nah, gitu kan? Ya kan? Jadi kalau kita baca Quran juga kudu cocok, sesuai. Nah, karena kalau kita baca Quran itu kita sedang berdialog, ngomong-ngomong dengan Allah. Lalu kalimatnya belepotan ya bagaimana? Ya kan? Kita aja ngomong sama orang kalimatnya kita balik-balik. Apalagi ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya gitu. Membiasakan baik, dan kita kudu belajar. Nah, di masjid-masjid kan ada ilmu-ilmu fikih, ilmu ini, nah itu kita kudu kita kaji. Kalau kita ingin jadi orang baik, itu. Kudu apa? Nggak paham nggak apa-apa, kita bisa ngaji udah baik, karena wajibnya ngaji bukan paham Pak. Kalau wajibnya paham tuh berat sekali kita. Ya kan, wajibnya apa? Ngaji, pahamnya tidak wajib. Wajibnya ngaji, pinternya mah tidak wajib, gitu. Kayak sholat aja sama, wajibnya sholat, khusyuknya mah nggak wajib Pak. Baru tahu? Iya, khusyuknya tidak wajib. Biasakan aja sholat dulu, sholat aja. Waktu sholat biasa sholat begitu. Dibiasakan dulu dari, ntar kalau udah terbiasa baru ngatur tentang khusyuk atau tidaknya. Karena khusyuknya tidak. Walau wajib Pak, waduh nggak ada yang sah nih sholatnya ini. Saya ingin nanya bapak-bapak ini, sudah berapa kali kita sholat khusyuk selama kita hidup? Hanya ingat Allah, nggak ingat siapa-siapa. Udah berapa kali? Ya Bapak itu. Kalau khusyuknya wajib, nggak ada yang sah sholat kita kan dari kecil ya. Orang belum pernah khusyuk kita. Baru Allahu Akbar aja sudah, kemana-mana pikiran kita. Jadi wajib kayak sholat. Wajibnya itu sholat sehari semalam 5 waktu. Udah tahu itu hitung-hitungannya. Kalau diajak sholat saya belum bisa khusyuk Pak. Masih bagus sholat tidak khusyuk daripada khusyuk tidak. Iya apa enggak? Ada Pak orang nggak khusyuk tapi nggak sholat di pojok sama netes-netes. Ada di rata ada orang ngaji ada orang khusyuk banget di pojokan sampai netes tuh. Ya kan gitu. Beramal juga sama Pak, wajibnya beramal, ikhlasnya tidak wajib. Saya kasih tahu nih, jangan kalau beramal nggak usah nungguin ikhlas dulu, beramal aja itu. Kalau ada kotak cemplungin, nggak ikhlas ya biarin. Ya kan, besok ada lewat lagi cemplungin lagi. Kamu ikhlas nggak? Enggak, saya nggak ikhlas.
Kalau nggak dilihat sama orang saya nggak beramal. Nggak apa-apa, terus kayak begitu. Terus atau nanti kalau udah terbiasa, baru kita ngatur ikhlasnya. Ini kalau biasakan aja belum bisa, bagaimana mau ikhlas? Biasa aja, nanti kalau udah nggak terasa lah itu disebut ikhlas. Gitu. Kalau dikatakan nggak terasa kan udah terbiasa. Gitu, ya kan? Nggak apa-apa, nggak ikhlas juga. Kalau naik sepeda itu nggak apa-apa, jatuh bangun, nabrak-nabrak juga, karena namanya juga belajar, belum bisa. Nanti kalau udah terbiasa, lepas setang juga bisa. Iya enggak? Begitu. Jadi kalau beramal, biasakan beramal. Kalau nggak latihan nggak bisa. Kalau membiasakan nggak bisa. Benar, saya kasih tahu aja. Gitu. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Gitu kan? Ikhlas mau bisa kapan-kapan. Nggak harus sekarang, nggak usah ditunggu ikhlas. Kalau model kayak kita beramal nungguin ikhlas, nggak akan beramal kita mah. Amal aja dulu, ya kan? Kata orang, wah pamer itu buat manusia, nggak ikhlas itu biarin, ya kan? Lebih baik kita beramal nggak ikhlas daripada ikhlas tapi tidak. Iya. Dibolak-balik sama saya. Lebih baik kita beramal tidak ikhlas daripada ikhlas tidak beramal. Ngapain, nggak ada gunanya, ya nggak? Ini walaupun nggak ikhlas ada gunanya, ya nggak? Lah ini yang ikhlas nggak ada gunanya apa-apa. Pada sebaik-baik manusia itu yang ada gunanya bagi orang lain. Urusan ikhlas itu udah bukan urusan orang, ya kan? Urusan orang itu beramal. Nanti Allah akan melatih kita, akan diajarin sama Allah, udah terbiasa diajarin ikhlas gitu. Minimal nanti ketika nyawa sampai di tenggorokan di situ kita ikhlasin semua, gitu. Termasuk anak bini kita ikhlasin semua. Jangankan harta, ya Allah, anak bini saya ikhlasin. Wah gitu. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Ya, tapi kalau nggak biasa, apa yang mau diikhlasin? Mau nggak ini nggak mau ikhlasin apa coba? Nggak ada, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah nunggu ngaji, nggak usah nunggu, nggak usah punya target pinter. Kemarin udah saya sampaikan juga, karena niat ngaji itu yang pertama adalah itu Allah. Yang kedua lupa. Yang ketiga lupa. Cuma 3 hal aja lupa, bagaimana mau ingat? Padahal Pak, ya padahal orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan kalau niatnya lupa, niatnya lupa bagaimana? Padahal orang akan mendapatkan apa yang dibaca Pak, hadis-hadis itu. Dalam Muslim itu malah ditulis pertama tentang itu. Inna amalu biniyat, wa inna malikul imma nawah. Ditulisnya di pertama, di bab pertama. Saking pentingnya nih niat. Ya, yang pertama mencari ridho Allah, itu nggak ada berhentinya Pak. Kalau hanya karena ustadz, karena orang, karena ini, ngaji ya. Ada asal udah apa namanya, kalau pengen dikenal sama orang, udah terkenal ya udah ketutup ilmunya. Tapi kalau mencari ridho Allah nggak akan ada habisnya, tidak akan ada habisnya. Karena yang nyuruh ilmu itu juga Allah, yang akan memahamkan juga Allah, yang akan ngasih pahala juga Allah, bukan orang. Ini ingat, bukan apa? Bukan orang. Orang nggak bisa ngasih apa-apa Pak, orang mah. Orang itu kalau kita karena orang pasti akan kecewa di ujungnya. Siapapun itu orangnya. Kerjaannya orang itu mengecewakan kita. Karena kalau orang itu kita benar 100 kali, kita salah sekali, yang diingetin salahnya Pak, bukan benernya. Kita baik 100 kali, kita buruk sekali, yang diingat-ingat itu kalau karena orang, aduh, udah pasti kecewa. Boro-boro mau ingat kebaikan kita, yang diingat
kesalahannya. Beda kalau kita mencari ridho Allah. Kalau Allah itu enaknya gini Pak, kita berbuat baik sekali dianggap berkali-kali. Itu kalau Allah. Kita berbuat kesalahan 100 kali, kemudian kita ngakui kesalahannya dianggap nggak salah. Itu kalau Allah. Makanya pasti nggak kecewa kita. Mencari ridho Allah. Ya. Udah kalau mencari ridho Allah itu enak, kita akan beserta Allah. Allah yang akan menyertai kita. Kalau kita karena orang, ya itu ya orang lah yang akan bakalan ngecewain kita. Yang keduanya apa niat menuntut ilmu itu? Menghilangkan kebodohan. Kata Imam Syafi'i, orang itu kalau semakin bertambah ilmu akan semakin banyak pengetahuan tentang kebodohan dirinya. Ya, kalau semakin dia tambah ilmu, semakin tahu bahwa diri kita ini bodoh. Gitu. Ciri-ciri orang tambah ilmu, Pak. Kata Wasarif itu kan ngaji begitu. Ngaji yang membuat kita ini semakin merasa bodoh. Kalau kita ngaji kok kita makin merasa pintar. Ya. Ya. Makanya kewajibannya itu dari ayunan sampai liang lahat Pak, nggak ada habisnya. Karena bodoh itu nggak pernah hilang. Semakin bertambah ilmu, semakin kita merasa bodoh. Menghilangkan kebodohan. Tadi juga nggak hilang-hilang kebodohan itu. Lihat aja Pak, orang-orang yang alim-alim, kiai yang alim-alim itu. Kalau ngomong kayak orang bodoh, ya kan? Ngomongnya kayak orang bodoh, nggak tahu apa-apa, seakan-akan gitu. Lihat aja yang kiai alim-alim itu. Ya padahal ilmunya wah banyak tapi omongannya itu. Kayak orang begini aja Pak, kayak jawara, orang ahli silat Pak. Dia menguasai tentang silat, kayak orang nggak bisa silat Pak. Ada berantem kita mundur. Tapi kalau orang yang cuma satu jurus, 2 jurus, waduh petentang-petentang nyari musuh. Padahal cuma tahu sejurus dua jurus. Lihat aja gitu, dilihat orang. Yang dia ada benar-benar ahli tuan silat, dia malah menghindari musuh. Tapi kalau yang cuma 1-2 jurus, wah dia akan petita-petiti. Rasanya udah melinting. Ya. Itu. Semakin bertambah ilmu, semakin kita merasa bodoh. Makanya niat menuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan. Itu ya. Yang ketiganya apa niat nari ilmu? Syiar Islam. Nih, ini banyak orang yang nggak banyak orang Islam tapi nggak bangga dengan agama Islam. Nggak sedikit Pak. Malu mensiarkannya. Punya mobil aja ngomong-ngomong sama orang, giliran punya Islam nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Nggak pernah bangga dengan Islam. Adalah Islam itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah yang terbesar. Kita kudu seneng cerita kemana-mana kepada orang lain. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bergembiralah dengan karunia dan rahmat Allah. Hendaknya begitu. Itu yang lebih bagus daripada apa yang kamu kumpul-kumpulkan itu. Boleh ngumpulin tanah, punya tanah sekian hektar, tapi kita kudu bangga dengan Islam karena tidak diberikan kepada setiap orang. Seperempatnya, 1/5-nya di dunia ini. Ada 10 miliar penduduk bumi ini, sekitar 2 miliar doang yang dikasih Islam. Ya berarti sedikit kan? Sedikit lah. Cuman berapa itu? 2,5% kan? Atau berapa itu namanya? Kalau 10 miliar cuman 2 miliar berapa itu? 20%. Sedikit sekali Pak. Karena memang dipilih sama Allah itu. Nggak sembarangan orang dikasih Islam. Dulu pernah ditawarkan nggak sama gunung ketika Islam itu. Ditawarkan sama gunung nggak mau, saya nggak sanggup kata gunung itu. Ditawarkan kepada bumi juga nggak mau untuk menjalankan Islam. Yang menyanggupi adalah manusia.
yang gerakannya lebih dinamis, ya. Manusia itu bisa kesono kemari, ya enggak? Bisa rukuk, bisa sujud. Kalau gunung, waduh, kalau dia rukuk, sujud, wah bahaya, ya enggak? Atau langit umumnya dia sujud, kita jadi korban. Makanya ketika itu amanat Islam ini adalah diberikan kepada manusia yang dinamis, manusia itu gerakannya. Ini kita kudu seneng, kudu bangga menjadi orang Islam. Masih ngikutin Nabi saja, Nabi kita. Padahal Nabi ya udah kemana tahu. Ada yang pernah lihat Nabi di sini? Ada lihat Nabi, ya kan? Kita Nabi kagak ngelihat tapi masih percaya aja kalau bukan karunia Allah, nggak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Hanya cuman modin yang jelasin, ustadz kampung jelasin tentang Islam, tapi kok percaya? Padahal ada orang yang hidup di zaman Nabi, yang menjelaskan Nabi, ya kan, yang membimbing Nabi, tapi dia nggak mau Islam. Nggak sedikit, Pak. Nabi langsung. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan karunia dari Allah. Nah, kita ini yang jauh sekali karunia Allah. Suruh mensiarkan Islam, nggak bangga dengan Islam. Kalau kita nggak peduli dengan Islam, nanti anak cucu kita yang dikorban, Pak. Dia nggak tahu Islam. Jadi sampai 20 aja nggak pada tahu nanti. Kalau kita tidak peduli kepada Islam, taruhlah kita lah udah kadung kayak begini. Masa iya anak cucu kita akan lebih parah dari kita? Itu namanya kita tega dengan generasi setelah kita. Atau mungkin kita tidak mau berubah. Kasihan orang-orang tua kita yang dulu dia tidak mengenyam pendidikan tentang Islam. Sekarang udah gampang. Zaman dulu mengaji kayak begini susah, Pak, orang-orang tua kita ini. Lagi jalan mau ngaji bawa oncer karena dibunuh sama PKI. Kadang ditembak sama Belanda. Sekarang mah sudah bebas. Kalau kita tidak memulai, kita juga nggak sayang juga kepada kedua orang tua kita. Nggak sayang generasi setelah kita. Makanya kudu kita syiarkan Islam. Ramaikan musola-musola, ramaikan masjid-masjid. Karena itu simbol-simbol Islam. Ramaikan majelis-majelis taklim. Karena itu adalah kekuatan Islam. Ya. Kalau kita mau melihat orang Islam, ya kalau hari raya Idul Fitri itu orang Islam semua itu, Pak. Banyak. Ya. Orang Islam semua, yang Islam KTP, yang Islam ini semuanya ada di situ. Ya, kalau hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita mau tahu orang Islam yang sudah mau sholat hari Jumat, itu rata-rata orang-orang yang sudah mau sholat hari Jumat tuh, ya. Kalau kita mau tahu orang Islam yang sudah rajin ibadah, lihat jamaah sholat subuh. Nah, itu orang-orang Islam yang sudah rajin ibadah. Nah, kalau kita mau tahu kekuatan Islam, lihat majelis taklimnya. Kalau majelis taklim di situ rame, berarti di situ Islam kok kuat. Itu cirinya begitu. Nah, makanya kita butuh memperkuat Islam. Masa banyak kagak kuat, yang sedikit aja kuat. Nah, ini karena kita tidak mampu menerapkan diri kita mensiarkan Islam. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Jadi niat kita berzikir itu kita tidak boleh keluar dari 3. Yang pertama zikir asma, yang kedua zikir sifat, yang ketiga zikir dzat. Terus kita niat ngaji itu, nyari ilmu itu, yang pertama adalah mencari ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan, yang ketiga syiar Islam itu. Dan kalau kita ingin jadi orang baik itu yang pertama membiasakan baik, yang kedua ngaji. Kalau nggak ngaji tidak bisa. Yang ketiga, nah ini tadi yang kelewat. Yang ketiga, jangan melihat keburukan orang. Insya Allah jadi orang baik. Karena kalau kita mau baik sama orang terus lihat keburukannya, kita nggak jadi baik, ya kan? Jangan melihat keburukan orang. Dan kita jangan lupa anak bini kita itu juga orang.
Nah, nanti lupa lagi ya, dikira orang itu orang-orang itu. Anak bini kita juga orang. Jangan lihat keburukan bini, jangan lihat keburukan anak. Insya Allah kita akan tentram hidupnya, keluarga baik. Kalau hidupnya baik, matinya ya pasti baik lah, gitu. Dan jangan kumat-kumatan jadi orang baik itu. Harus istiqomah. Jangan sampai nanti anak kita bilang, Bu, sekarang bapak kok jadi baik ya? Oh, lagi kumat itu. Jangan kumat-kumatan, ya kan? Ya kan? Kudu terus, ya kan itu. Ini harus kita bawahi. Nah, minggu depan giliran saya Pak Haji. Nanti kalau pas bayinya saya tanya lagi. Nah, ya kan? Oh dia. Yang bisa insya Allah hadiahnya umroh. Nah, ya, bayar sendiri. Nah, saya bayarin juga. Bayar sendiri. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita panjang umur, terus bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya